Selamat siang anak-anak semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat selalu? Baik. Pertemuan untuk hari ini adalah pertemuan yang kedua. Seperti biasa, siapkan alat tulisnya, kelengkapan tulisnya. Semuanya ada di depan atau di atas meja masing-masing untuk mengikuti proses pembelajaran pertemuan yang kedua untuk di materi PKN. Nah, sebelumnya kembali Pak ingatkan, situasi sekarang masih dalam situasi pandemi COVID-19, walaupun sudah dinyatakan new normal, tapi tetap anak-anak mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ingat, pastikan kemanapun anak-anak berada ataupun pergi tetap memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Ingat selalu membawa hand sanitizer, social distancing, physical distancing, dan tetap menjaga ataupun berperilaku hidup bersih dan sehat. Baik, sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan kekuatan untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan yang kedua ini adalah sebagai berikut. Next. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berbicara masalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara, tentunya kita akan kembali melihat pada pertemuan yang pertama terkait bagaimana proses perumusannya Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusannya ada pada sidang BP UPKI yang pertama, dilanjutkan dengan pada sidang BP UPKI yang kedua. Next. Nah, sekarang akan kita berbicara masalah tokoh perumus. Kembali kita mengulas terkait dengan siapa saja tokoh perumus dasar negara. Seperti apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama dalam sidang BPUPK yang pertama. Ada 3 tokoh perumus dasar negara. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, kedua adalah Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Inilah 3 tokoh perumus dasar negara yang nanti akan memberikan rumusan masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, bagaimana isi usulan dasar negara yang disampaikan dari ketiga tokoh perumus tadi. Dari Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya tanggal 29 Mei 1945, menyatakan ada 5 asas yang nanti akan dijadikan rumusan dasar negara. Yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial. Ini asas ataupun 5 asas rumusan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Next. Nah, lanjut. Selanjutnya Mr. Supomo menyampaikan pidato singkatnya tanggal 31 Mei 1945, juga mengusulkan 5 asas dijadikan sebagai rumusan dasar negara. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, ini asas ataupun 5 asas sebagai rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Supomo. Next. Lanjut. Nah, sekarang yang terakhir, perumus dasar negara yang terakhir, Insinyur Soekarno. Nah, beliau mengusulkan juga 5 asas. Beliau menyampaikan usulannya tanggal 1 Juni 1945 yang disebut juga oleh beliau adalah dengan nama Pancasila. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme.
atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya beliau menyampaikan kelima asas tadi disebut dengan Pancasila. Kemudian dia juga memberikan catatan. Dari kelima asas itu bisa diperas menjadi trisila ataupun tiga sila. Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan dan kebudayaan. Nah, ini tiga tokoh perumus dasar negara yang menyampaikan rumusan dalam sidang lanjutan daripada BPUPKI. Nah, sekarang bagaimana persamaan rumusan dasar negara dari ketiga tokoh tadi? Anak-anak sudah tadi menyimak rumusan dari Mr. Muhammad Yamin, rumusan dari Mr. Supomo, dan rumusan dari Insinyur Soekarno. Kita sekarang simpulkan bagaimana persamaannya. Apa saja yang menjadi persamaannya? Next, kita lihat. Yang pertama, persamaannya adalah ingin menyatukan NKRI. Yang kedua, menciptakan kesetaraan sosial. Yang ketiga, membuat dasar negara yang kokoh dari ancaman bangsa lain. Dengan kata lain, sama-sama memiliki cita-cita besar untuk bangsa dan negara. Nah, ini persamaannya. Walaupun ada perbedaan isi usulan dari Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, tapi sama-sama ingin menyatukan NKRI, menciptakan kesetaraan sosial, membuat dasar negara yang kokoh dari ancaman bangsa lain, atau dengan kata lain sama-sama memiliki cita-cita besar untuk bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini kenapa? Karena pada saat situasi itu negara kita kan masih dijajah oleh Jepang, belum bisa membuat satu kesimpulan yang baik atau membuat negara kita ini menjadi negara yang besar, karena kita masih dalam kondisi ada di posisi dijajah oleh Jepang. Next. Nah, sekarang terkait bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Prosesnya ada di sidang BPUPKI. Nah, sekarang di mana ditetapkan? Pada sidang apa? Nah, kita lihat. Nah, situasi berjalan terus. Proses berjalan terus. Akhirnya BPUPKI karena sudah selesai melaksanakan tugasnya dibubarkan oleh Jepang. Tepatnya tanggal 7 Agustus 1945. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan proses perjuangannya, akhirnya Jepang membentuk apa? PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Junbi Inkai, oleh Jepang tanggal 7 Agustus 1945, yang sebagai ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah DRS Muhammad Hatta dengan jumlah anggota 27 orang. Nah, karena mengingat situasi dalam kondisi Jepang terus didesak, digempur oleh sekutu, dibom kota Hiroshima, Nagasaki-nya dibom, akhirnya Jepang lumpuh. Nah, Jepang menyerah kalah kepada sekutu tepatnya tanggal 14 Agustus 1945. Nah, karena melihat Jepang sudah menyerah kalah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para generasi muda dan generasi tua untuk meminta segera atau memerdekakan Indonesia. Akhirnya, desakan dari golongan muda tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan wakilnya DRS Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Ya, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dan keesokan harinya, nah setelah dipromosikan, diumumkan ke seluruh dunia, akhirnya keesokan harinya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bersidang.
atau mengadakan sidang yang menghasilkan keputusan. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini adalah yang diangkat sebagai presiden Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Drs. Muhammad Hatta. Selanjutnya membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, di mana Pancasila ditetapkan? Di mana? Kapan? Nah, kita melihat menetapkan Undang-Undang Dasar atau rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Karena secara prinsip rumusan Pancasila ada dalam pembukaannya. Undang-Undang Dasar tersebut ada pada alinea yang keempat. Secara tidak langsung dan pasti rumusan Pancasila karena sudah ada di alinea yang keempat Undang-Undang Dasar 45, dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulisnya, Pancasila secara otentik resmi juga ditetapkan sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 karena ada atau tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat. Nah, next. Nah, rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang tertuang atau tercantum dalam alinea yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 itulah menjadi rumusan yang resmi dan sah dan berlaku sampai sekarang. Next. Baik, demikian yang bisa Pak sampaikan terkait dengan bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Diawali dari proses rumusannya, setelah itu ada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 karena dalam Undang-Undang Dasar tersebut dalam pembukaannya tersurat ada rumusan Pancasila sebagai dasar negara ada dalam alinea yang keempat. Secara otentik dan resmi Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan sebagai tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana bisa dipahami? Sudah jelas semuanya? Nah, kalau sudah jelas, silakan kerjakan. Silakan ditulis dulu soal yang Pak berikan. Setelah itu kerjakan. Pak berikan waktu kurang lebih 10 menit. Kerjakan di kertas lempiran ataupun di buku catatan. Ingat isi nama, kelas, nomor absen. Nanti kalau sudah selesai, silakan pekerjaannya atau hasilnya dipoto, langsung kirim ke WA Bapak. Selamat bekerja. Baik, demikian pertemuan kedua hari ini, Pak Airi. Ya, kelungkung semarupuro, kirang langkung kembali Bapak Nunas Samburo, suksemo, Bapak Sina Bantuk Paramasandi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.